Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks sejarah. Sebelumnya, apa sih teks sejarah itu? Sejarah diartikan sebagai asal-usul, keturunan atau silsilah, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi, berisi tentang pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan juga kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Selanjutnya, karakteristik teks sejarah. Di sini, teks sejarah memuat rangkaian peristiwa penting sebagai suatu rekaman yang terjadi di masa lalu. Jadi, teks sejarah itu mencatat dan merekam peristiwa-peristiwa seperti kemerdekaan, revolusi, penemuan-penemuan, dan lain sebagainya. Lalu, teks sejarah terstruktur dan tersusun secara kronologis. Jadi, teks sejarah ini disusun dalam urutan waktu yang logis. Lalu, tergolong dalam genre teks naratif. Teks naratif ini maksudnya ia menceritakan sebuah kisah. Jadi, selain dalam tergolong teks naratif, teks sejarah ini terdapat unsur penokohan, rangkaian peristiwa, dan juga alurnya. Dalam teks sejarah ini, tokoh-tokoh itu pasti terlibat dalam peristiwa. Nah, tokoh ini bisa berupa individu, kelompok, ataupun masyarakat. Dan yang terakhir, isi cerita dalam teks sejarah ini berupa informasi yang faktual. Jadi, teks sejarah ini berbasis fakta-fakta yang dapat diverifikasi. Selanjutnya, struktur cerita teks sejarah. Nah, struktur cerita teks sejarah ini berupa orientasi. Orientasi ini adalah memperkenalkan konteks dari cerita sejarah tersebut. Jadi kita diajak untuk mengenal latar belakang peristiwa, termasuk waktu, tempat terjadinya, dan karakter-karakter juga diperkenalkan di sini. Yang kedua ada komplikasi. Nah, setelah orientasi, bagian ini adalah inti dari teks cerita sejarah. Komplikasi ini memaparkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, seperti penggambaran konflik, tantangan, masalah yang dihadapi, dan lain sebagainya. Lalu ada resolusi. Nah, di bagian terakhir cerita teks sejarah adalah resolusi. Di sini akibat dari peristiwa yang terjadi tersebut itu dijelaskan, lalu disampaikan. Lalu ada peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3, dan lain sebagainya. Nilai-nilai moral dalam teks sejarah. Yang pertama ada kerjasama. Nah, jadi nilai kerjasama ini sangat penting dalam konteks sejarah di mana banyak peristiwa besar yang terjadi itu berkat kolaborasi antar individu, kelompok, bahkan negara. Lalu ada patriotisme. Patriotisme ini semangat cinta tanah air yang ditunjukkan oleh individu maupun kelompok dalam sejarah. Lalu ada kepahlawanan. Di sini dalam teks sejarah ini nilai kepahlawanan itu seringkali ditonjolkan melalui tindakan, pengorbanan, dan juga keberanian para tokoh. Lalu ada kesabaran. Di sini nilai kesabaran itu penting dalam konteks sejarah, terutama ketika menghadapi tantangan dan juga rintangan. Bagaimana masyarakat dan juga individu itu harus bersabar dan juga menghadapi kesulitan. Lalu ada keberanian. Jadi di sini keberanian juga termasuk dalam menghadapi tantangan dan juga rintangan. Nilai manfaat teks sejarah. Nah, nilai manfaat teks sejarah ini yakni sumber belajar dan juga keteladanan. Nah, jadi kita dengan cara mempelajari teks sejarah, hal ini berfungsi sebagai sumber belajar yang kaya akan informasi. Jadi dengan kita membaca teks sejarah, maka siswa dan juga pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa, tokoh, dan juga konteks yang membentuk dunia saat ini. Nah, keteladanan ini seringkali menampilkan tokoh-tokoh yang teladan. Jadi dalam teks sejarah ini
Tokoh-tokoh teladannya menunjukkan perilaku baik seperti keberanian, integritas, dan juga dedikasinya. Maka dengan kita mengenal tokoh-tokoh ini, pembaca dapat mengambil inspirasi dan juga tindakan serta keputusan mereka yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga memperjelas identitas dan juga kepribadian bangsa. Jadi dalam kita mempelajari teks sejarah, hal ini dapat membantu memperjelas identitas bangsa. Jadi dengan pengetahuan tentang sejarah, maka individu dapat memahami latar belakang budaya seperti tradisi, nilai-nilai, dan juga memperkuat sikap kebangsaan kita dan memperteguh sikap kebangsaan kita melalui mempelajari teks sejarah. Dan juga ada sarana rekreatif. Nah, jadi teks sejarah ini juga berfungsi sebagai sarana rekreatif yang mendidik. Ada banyak teks sejarah itu disajikan dengan cara yang menarik. Maka hal ini membuat pembaca itu nggak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga terhibur. Perbandingan teks novel dan teks sejarah. Nah, persamaan novel dan juga teks sejarah ini kita sama-sama memiliki sifat naratif. Jadi baik novel maupun teks sejarah artinya keduanya itu menceritakan sebuah kisah. Jadi dalam narasi ini terdapat elemen-elemen seperti alur, karakter, setting yang membuat cerita lebih menarik. Nah, berpola kronologis dan kausalitas. Nah, jadi keduanya ini, novel dan juga sejarah ini memiliki sama-sama menggunakan pola yang kronologis. Jadi untuk menyajikan cerita disusun dalam urutan waktu yang logis sehingga pembaca itu bisa mengikuti perkembangan dari awal hingga akhir. Lalu banyak menggunakan konjungsi temporal atau penyebaban. Nah, keduanya ini menggunakan konjungsi temporal untuk menunjukkan hubungan waktu dan juga peristiwa. Konjungsinya seperti setelah itu, kemudian, sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal ini digunakan untuk memperjelas urutan kejadian baik dalam konteks sejarah maupun dalam novel. Selanjutnya perbedaannya novel dan juga teks sejarah. Nah, novel itu bersifat imajinatif. Jadi pencipta itu menciptakan karakter yang tidak nyata. Jadi penulis ini memiliki kebebasan untuk menjelajahi ide dan juga tema tanpa batasan. Nah, bersifat hierarkis. Jadi bersifat hierarkis ini novel itu rangkaian peristiwanya bisa di mana beberapa peristiwanya itu punya subplotnya, mungkin saling terkait tapi tidak selalu dijelaskan secara langsung. Jadi pembaca itu bisa mendapatkan makna yang berbeda berdasarkan interpretasi dari mereka sendiri. Nah, memungkinkan untuk tidak adanya kejelasan pada akhir cerita. Nah, jadi diserahkan kepada pembaca. Jadi endingnya itu tidak selalu jelas di akhir cerita. Novel itu kadang penulisnya itu memilih untuk membiarkan ending yang belum dijawab gitu, alias memberikan kebebasan kepada pembaca untuk berimajinasi tentang ending yang mungkin terjadi selanjutnya. Lalu teks sejarah. Jika teks sejarah memiliki faktual. Kalau tadi novel itu imajinatif, kalau teks sejarah faktual. Jadi faktual itu berisi informasi yang disajikan itu dapat diverifikasi melalui bukti dan juga sumber yang dapat dipercaya. Jadi hal ini itu memberikan sifat yang jelas dan juga dapat dipercaya. Lalu rangkaian peristiwanya bersifat gradual. Gradual ini maksudnya teks sejarah ini saling terhubung. Peristiwa-peristiwanya saling terhubung dan juga dapat membangun satu sama lain secara logis. Lanjut ada kepastian pada akhir cerita sebagai konsekuensi dari peristiwa sebelumnya dan juga menyimpulkan dan juga penilaian. Nah, jadi teks sejarah itu punya kepastian di akhir cerita. Jadi
Di ending biasanya memberikan kepastian di mana hasil dari peristiwa tersebut itu diceritakan jelas dan dapat difahami. Hal ini memberikan pembaca memberikan pengetahuan yang jelas tentang dampak dari peristiwa-peristiwa tersebut. Kebahasaan dalam teks sejarah. Nah, jadi berisi teks sejarah ini kebahasaannya yakni kata-kata tindakan. Nah, kata-kata tindakan ini untuk menggambarkan aksi atau perilaku tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa. Misalkan seperti berjuang, memimpin, menghadapi, berkorban, dan lain sebagainya. Lalu ada keterangan tempat dan juga waktu. Jadi keterangan tempat dan juga waktu ini sangat penting dalam teks cerita sejarah karena ini memberikan konteks yang jelas tentang di mana, kapan peristiwa tersebut terjadi. Lalu ada konjungsi temporal dan juga kausalitas. Nah, konjungsi temporal dan juga kausalitas ini menunjukkan hubungan antara peristiwa, konjungsi temporal itu setelah, sebelumnya, selama, nah dan lain sebagainya. Kalau konjungsi kausalitas itu seperti karena, sebab, akibat, dan lain sebagainya. Nah, hal ini dapat membantu pembaca untuk memahami mengapa suatu peristiwa tersebut terjadi dan dampaknya apa terhadap peristiwa berikutnya dan lain sebagainya. Dan kalimat tersebut bermasa lampau. Artinya, teks sejarah ini kalimatnya bermasa lampau. Selanjutnya, 3 langkah utama penulisan teks sejarah. Nah, di sini ada menentukan topik. Jadi, kita dalam menulis teks sejarah ini menentukan topik terlebih dahulu seperti tema yang relevan dan juga menarik untuk minat pembaca. Jadi, kita mengumpulkan fakta dan juga mengembangkan teks. Nah, menentukan topiknya ini sumber datanya harus tersedia seperti perjuangan kemerdekaan, peristiwa sosial, perubahan budaya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mengumpulkan fakta. Jadi mengumpulkan fakta ini kita harus diperoleh melalui beberapa metode seperti studi dokumentasi, pengamatan lapangan, dan juga wawancara. Dan juga mengembangkan teks. Jadi kita dalam menulis teks sejarah itu kita harus mampu mengembangkan teksnya berdasarkan fakta-fakta yang telah kita kumpulkan. Fakta-fakta yang kita kumpulkan, kita harus menyusun teks sesuai struktur yang telah ditetapkan seperti orientasi, komplikasi, dan juga resolusi, serta kaidah-kaidah kebahasaan yang berlakunya harus diperhatikan. Dengan menyampaikan penyampaian yang jelas, bahasa yang tepat, dan juga memperbaiki struktur sesuai kaidah kebahasaan. Lalu ada topik-topik teks cerita sejarah. Nah, topik-topik ini contohnya misal silsilah peran seorang tokoh masyarakat. Contohnya seperti kuncen, bidan kampung, dukun desa, dan lain sebagainya. Lalu ada adat istiadat masyarakat sekitar. Jadi topiknya ada tradisi keagamaan, lalu ada peristiwa alam, contohnya seperti banjir, gunung berapi, gempa, dan lain sebagainya. Lalu ada peristiwa sosial atau budaya, contohnya seperti kerusuhan, demonstrasi, pemilu, dan lain sebagainya. Sekian dari saya mengenai materi teks sejarah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.